Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak soleh dan solehah. Apa kabarnya hari ini? Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Robbal 'Alamin. Baiklah, hari ini Ibu akan mengajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 5. Disimak ya. Sebelum kita masuk ke materi, kita baca doa sebelum belajar dulu ya. Ikuti ibu, oke? Robbi zidni ilman, warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu yang bermanfaat dan berikanlah aku pengertian yang baik. Amin ya robbal alamin. Baiklah anak-anak soleh dan solehah, karena kita sudah membaca doa sebelum belajar, kita langsung masuk ke materi hari ini ya. Disimak video pembelajaran Ibu hari ini. Hari ini kita akan membahas tentang Quran Surat At-Tin. Tapi sebelumnya Ibu akan menjelaskan dulu. Orang Islam yang membaca Al-Quran tergolong manusia beruntung dan istimewa. Mengapa? Karena Al-Quran adalah mukjizat terbesar dan istimewa di antara mukjizat yang diterima Nabi Muhammad SAW. Dari sekian mukjizat yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para rasulnya, Al-Quran inilah yang sampai kepada kita bahkan hingga hari kiamat nanti. Nah, maka dari itu sebagai orang Islam kita harus rajin-rajin membaca Al-Quran agar kita termasuk kepada manusia yang beruntung dan istimewa. Baiklah, hari ini membaca dan menghafal surat At-Tin. Tapi sebelum membaca dan menghafal surat At-Tin, ada tata cara membaca Al-Quran. Yang pertama, membaca ta'awuz dan basmalah. Ta'awuz itu seperti apa bunyinya? Bunyinya A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kalau basmalah seperti apa? Basmalah itu Bismillahirrahmanirrahim. Nah, untuk yang kedua, membaca dengan tartil. Tartil adalah membaca sesuai dengan kata, tanda, dan barisannya. Dibaca dengan tenang, tidak tergesa-gesa, serta memperhatikan ilmu tajwidnya. Nah, tartil itu membacanya tidak tergesa-gesa, tapi harus diperhatikan juga ilmu tajwidnya agar bacaannya lebih sempurna. Kita langsung saja ya, baca bersama-sama surat At-Tin ayat 1 sampai 8. Ingat diawali dengan ta'awuz dan basmalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Summa radadnahu asfala safilin. Illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Alaihissallahu biahkamil hakimin. Shadaqallahul azim. Nah, tadi sudah membaca surat At-Tin ayat 1 sampai 8. Sekarang kita baca artinya ya. Demi buah tin dan buah zaitun, dan demi gunung Sinai, dan demi negeri yang aman,
Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Kemudian kami mengembalikannya ke tingkat yang serendah-rendahnya. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh. Maka baginya pahala yang tiada putus-putusnya. Maka, apakah yang membuatmu mendustakan hari pembalasan sesudah itu? Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah hakim yang paling adil? Nah, itu adalah Quran Surat At-Tin ayat 1-8 beserta artinya. Baiklah, sebelum kita membahas kandungan surat At-Tin, di sini Ustazah akan memberitahu tanda baca dalam Al-Quran. Tanda baca dalam Al-Quran itu ada fathah, kasroh, domah, fathah tain, kasroh tain, domah tain, tasydid, dan sukun. Nah, fathah itu biasanya berakhiran dengan huruf A, kasroh berakhiran dengan huruf I. Domah biasanya berakhiran dengan huruf U. Kalau fathah tain biasanya berakhiran an. Kasroh berakhiran in. Dan domah berakhiran un. Kalau tasydid biasanya membacanya ditekan. Kalau sukun biasanya huruf sebelumnya dibaca lebur ke dalam barisan ini. Kemudian tidak dibaca atau mati. Nah, biar kalian lebih mengerti, Ibu berikan contohnya ya. Baiklah, di sini Ibu memberikan contoh fathah. Fathah itu akhirannya A. Di sini Ibu beri contoh ba. Nah, kalau kasroh itu akhirannya I. Ibu beri contoh di sini si. Domah itu akhirannya U. Ibu beri contoh du. Fathah tain akhirannya an. Ibu kasih contoh di sini fan. Kasroh tain akhirannya in. Ibu beri contoh di sini zin. Nah, jadi kalian sudah bisa membedakan ya, fathah, kasroh, domah, fathah tain, dan kasroh tain. Cara bacanya seperti apa? Contoh selanjutnya yaitu domah tain. Domah tain itu yang akhirannya un. Di sini Ibu beri contoh mun. Nah, terus tasydid. Tasydid itu membacanya ditekan. Kalian lihat, di situ di atas huruf da-nya ada tasydid. Berarti dari huruf ma ke da itu ditekan ya, bacanya madda. Seperti itu. Nah, sekarang yang sukun. Sukun, lihat di huruf da-nya itu ada tanda sukun. Dari ma ke da berarti bacanya mad. Nah, seperti itu ya. Oke, sudah mengerti tanda baca dalam Al-Quran. Nah, tadi sudah membahas tentang tanda baca dalam Al-Quran. Sekarang kita kembali lagi membahas tentang surat At-Tin. Mengapa dinamakan surat At-Tin? Nah, surat ini dinamakan At-Tin diambil dari kata atin yang terdapat pada ayat pertama yang artinya buah tin. Surat At-Tin adalah surat ke-95 dalam Al-Quran yang berjumlah 8 ayat dan termasuk golongan surat yang turun di Mekah atau disebut juga surat Makkiyah. Jadi surat At-Tin itu surat ke-95 dalam Al-Quran dan ayatnya ada 8. Nah, surat At-Tin surat At-Tin adalah diturunkan di Mekah. Nah, dan disebut surat Makkiyah. Kenapa disebut surat Makkiyah? Karena diturunkan di kota Makkah. Baiklah, sekarang kita masuk ke kandungan surat At-Tin. Nah, kita akan bahas kandungan surat At-Tin dari ayat 1 sampai ayat 8. Sekarang kita bahas ayat 1 dulu ya. Tin adalah buah yang enak dan lembut, serta cepat dicerna. Ia menjadi obat yang banyak manfaatnya, memperhalus fisik, mengencerkan dahak, membersihkan ginjal, menghancurkan batu pada saluran air seni, menggemukkan badan, dan dapat melonggarkan rongga hati dan limpa. Zaitun adalah buah yang memiliki keistimewaan karena kandungan minyak yang berlimpah sehingga dapat dipergunakan di daerah yang kurang memiliki minyak. Nah, itu adalah kandungan surat At-Tin ayat 1.
Kandungan surat At-Tin ayat 2 yaitu tentang Gunung Sinai terletak di semenanjung Sinai, lintasan antara tanah Mesir ke Israel, Arab dan Mesopotamia. Gunung setinggi 2000,285 meter ini juga dikenal dengan nama Jabal Musa atau Gunung Nabi Musa. Nah, Gunung Sinai ini dikenal dengan Jabal Musa atau Gunung Nabi Musa. Kenapa? Karena di tempat ini Nabi Musa menerima wahyu pertama dan diangkat menjadi rasul. Pada malam Mi'raj, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berhenti sebentar di tempat dan melaksanakan sholat sebagai penghormatan beliau pada kesucian tempat tersebut. Nah, ini kandungan surat At-Tin ayat 2. Kandungan ayat 3. Kota yang aman adalah kota Mekah. Kota ini disebut dengan kota yang aman karena siapapun yang memasukinya terjaga keamanan dan keselamatannya. Kota Mekah juga disebut sebagai Ummul Qura dan tanah yang aman. Kota ini banyak menyimpan sejarah sejak zaman Nabi Ibrahim alaihi wasallam. Nah, di ayat keempat ini berisi kandungan tentang Allah menjadikan manusia dalam sebaik-baik bentuk. Proses kejadian manusia tidak sama dengan kejadian makhluk-makhluk lain. Nah, contohnya di sini manusia dengan hewan. Jadi, manusia itu memiliki akal, jasmani, rohani, dan nafsu. Sedangkan hewan hanya memiliki jasmani dan nafsu saja. Manusia itu memiliki akal untuk membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Sedangkan hewan tidak memiliki akal. Berarti hewan tidak bisa membedakan antara yang baik dan yang tidak baik. Nah, di ayat 5 itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan manusia sekalipun mereka sempurna tetapi dapat turun derajatnya menjadi hina karena pengetahuan, sikap dan perilakunya apabila telah keluar dari aturan yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala melalui rasulnya. Nah, walaupun manusia itu makhluk sempurna, memiliki akal, memiliki nafsu, jasmani dan rohani, dia itu akan terlihat hina atau akan menjadi hina karena pengetahuan, karena sikap dan perilakunya yang keluar dari ajaran Islam atau yang tidak mengikuti peraturan Allah dan sunnah Rasul. Di ayat yang ke-6, orang-orang yang tidak pernah hina adalah mereka yang beriman dan melaksanakan amal soleh, serta mereka akan selamat dari kehinaan dunia dan akhirat. Nah, orang yang beriman dan melaksanakan amal soleh itu akan terhindar atau akan selamat dari kehinaan dunia maupun di akhirat. Oke, di ayat ke-7, pada hari kiamat ada hari pembalasan terhadap perbuatan manusia yang baik dan buruk. Manusia jangan meragukan adanya hari pembalasan karena Allah Subhanahu wa taala sudah menunjukkan bukti-buktinya. Allah memberikan akal kepada manusia untuk berpikir tentang ciptaannya dan hati untuk merasakan iman. Pertanyaan Allah itu untuk mengingatkan adanya hari kiamat agar manusia tidak lupa dan lalai hingga terjerumus dalam dosa dan kehinaan. Nah, jadi di ayat 7 ini manusia harus percaya bahwa adanya hari pembalasan. Nah, di hari pembalasan itu akan adanya pembalasan terhadap perbuatan manusia, baik itu perbuatan baik maupun perbuatan buruk. Di ayat 8, Allah Subhanahu wa taala adalah yang Maha mengetahui, sebagus-bagus pencipta dan pengatur segala urusan. Allah memberikan keputusan atas segala persoalan. Tiada perbuatan walaupun sekecil atom pun yang dapat terlepas dari pengadilannya. Pengadilan Allah adalah sebaik pembuat keputusan.
Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pengasih kepada hambanya. Ia senantiasa mengingatkan agar manusia tidak lupa diri. Nah, jadi Allah itu Maha mengetahui sekecil apapun yang kita perbuat atau sekecil apapun dosa yang kita buat pasti akan dapat balasan dari Allah. Nah, Allah itu Maha Pengasih juga. Allah selalu mengingatkan manusia agar manusia itu tidak lupa diri terhadap kewajiban yang telah ditentukan. Nah, jika manusia masih melakukan dosa, maka karena keadilannya, manusia akan menanggung akibat dan pembalasan atas dosanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga telah menyiapkan kenikmatan bagi orang-orang yang menjalankan syariat. Nah, jadi Allah tuh Maha Pengasih sudah mengingatkan manusia untuk selalu berada di jalannya. Tapi jika manusia itu tetap melakukan dosa, maka Allah akan memberikan keadilan, atau Allah akan memberikan balasan terhadap orang yang berbuat dosa. Begitupun Allah telah menyiapkan kenikmatan bagi orang-orang yang menjalankan syariat dengan baik. Baiklah, pembahasan tentang surat Atin dari ayat 1 sampai 8 beserta kandungannya sudah selesai ya Ibu bahas. Terima kasih sudah menyimak video pembelajaran hari ini. Sampai ketemu di minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.